Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Kece, sudah lama tidak berjumpa di podcast Forum Anak Saudara Pangkep. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai edusyarat atau edukasi bahasa isyarat. Nah teman-teman sekalian, kita kedatangan dua kakak-kakak cantik yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Dengan itu, mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu agar Sobat Kece bisa kenal dan juga bisa tahu dengan kakak-kakak. Oke, terima kasih. Baik, saya Sugira Ahmad, salah satu guru dari sekolah luar biasa di Kabupaten Pangkep. Sedikit bercerita, di sini saya sebagai alumni dari jurusan pendidikan luar biasa. Kebetulan adik-adik juga memanggil saya sebagai narasumber untuk memberikan edukasi tentang bahasa isyarat. Sedikit juga bercerita kenapa saya bisa menjadi guru dari sekolah luar biasa. Waktu saya mendaftar kuliah di salah satu universitas di Makassar, Universitas Negeri Makassar ini, sebenarnya saya tidak nyangka juga bisa ada di jurusan ini. Awalnya hanya sebagai strategi untuk batu loncatan saja. Jadi jurusan ini saya ambil sebagai pilihan ketiga, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, saya merasa nyaman dan lebih tertarik serta menantang dalam menjalani perkuliahan di jurusan ini. Sampai saat ini saya melanjutkan karir masuk di SLB Negeri 1 Pangkep. Mungkin cukup dari saya tentang perkenalannya. Di sini saya membawa teman tuli, namanya mungkin teman tuli bisa mengisyaratkan nama, memperkenalkan. Ya. Halo. Perkenalkan, nama saya H-A-E-R-I-A, Hairia. Saya syaratnya Hairia. Jadi setiap orang, oke. Saya Tuli. Oke, terima kasih. Jadi saya bantu memperkenalkan teman Tuli. Hairia ini salah satu ketua komunitas Gerkatin Kabupaten Pangkep. Gerkatin ini kepanjangannya adalah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Jadi ini kakak Hairia adalah ketua dari komunitas teman tuli. Jadi sebelumnya kenapa saya panggil kakak Hairia sebagai teman tuli? Karena teman-teman tunarungu ini, yang bahasa tunarungu itu adalah bahasa bahasa kita di pendidikan luar biasa untuk teman-teman tuli. Tapi di komunitasnya mereka ini mereka lebih senang disapa dengan teman tuli. Jadi kalau teman-teman yang ingin menyapa teman-teman yang tunarungu, tidak mendengar, atau yang teman-teman biasa sebut teman bisu, itu dia lebih senang disebut teman tuli. Lebih senang disapa dengan nama teman tuli, seperti itu. Mungkin cukup. Oke, dengan Kak Sugira dan juga dengan Kak Hairia. Nah, mungkin pertama-tama Kak Sugira bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu bahasa isyarat? Oke.
bahasa isyarat di sini itu kita gunakan sebagai alat bantu komunikasi kepada teman-teman tunarungu atau teman tuli yang tidak bisa mendengar dengan menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi seperti itu. Jadi kita bisa memfungsikan segala gerak kita dari teman-teman dan teman-teman tuli dengan teman-teman yang mendengar bisa menjadikan gerak tubuh ini dan ekspresi ini sebagai alat komunikasi kepada teman-teman tuli. Meskipun bukan teman tuli atau ada pun teman yang tunawicara yang bermasalah pada organ bicara, itu juga bisa menggunakan bahasa isyarat. Saya pernah mendengar jika bahasa isyarat itu terbagi menjadi dua jenisnya, yaitu CB dan juga Isindo. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi perbedaan dari kedua jenis bahasa isyarat ini? Di sini isyarat di Indonesia itu ada dua, ada CB dan Isindo. Kalau CB itu kepanjangannya adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Sedangkan Isindo Bahasa Isyarat Indonesia. CB ini dia itu dibuat oleh orang yang benar dan ibaratnya CB ini adalah bahasa Indonesia yang baku, yang seluruh Indonesia kita sama atau umum. Kalau Bisindo ini bisa dikatakan dia bahasa ibu, bahasa daerah setiap teman-teman tuli, yang dimana isyaratnya itu mereka sepakati untuk saling memahami. Ya, jadi sama seperti kita berbahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa daerah seperti itu. Mungkin itu perbedaan antara CB dengan Bisindo. Begitupun juga akan ada perbedaan gerak dari CB dan gerak isyarat dari Bisindo. Tadi sudah dijelaskan dan juga sudah diceritakan tentang latar belakang pendidikannya. Bahwa ternyata Kak Sugira ini berasal dari jurusan pendidikan sekolah luar biasa. Nah, mungkin Kak Sugira bisa menceritakan kembali pengalaman-pengalaman apa saja sih yang pernah Kak Sugira dapatkan ketika sedang berinteraksi dengan teman-teman tuli. Sedikit bercerita pengalaman saya sebagai kemarin mahasiswa maupun sekarang sebagai guru bersama teman-teman tuli. Pengalamannya itu sangat luar biasa karena mungkin yang awalnya saya juga kurang paham dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka sehingga kita bisa lebih menerima dan lancar untuk berkomunikasi. Awalnya saya anggap bahwa kita ini sebagai orang yang mendengar harus berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang formal. Ternyata pada saat di lapangan saya menemukan siswa yang ternyata tidak mampu berkomunikasi secara formal sesuai dengan bahasa isyarat sistem bahasa isyarat CB. Misalnya saya sudah paham ini bahasa isyarat CB atau Bisindo. Ternyata siswa ini dia tidak paham berbahasa. Dia cuma mengandalkan komunikasi bahasa isyarat, istilah apa yang sering dia lakukan komunikasinya bersama orang tua atau yang ada di lingkungannya. Nah, itulah yang mengapa kita anggap itu adalah isyarat Bisindo, karena itu mereka isyaratkan dengan bahasanya dia sendiri yang mereka saling memahami. Kita sepakat, misalnya mereka sama ibunya sepakat bahwa makan itu gerakannya seperti ini. Jadi beda dengan gerakan CB yang seharusnya seperti itu. Jadi pengalamannya lumayan menantang karena bagaimana saya bisa membedakan teman-teman yang memang betul-betul paham berbahasa isyarat yang baku dengan teman-teman yang berbahasa isyarat itu pasti istilah dari orang tua, gitu. Kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian
tantangannya juga ada. Masalah yang biasa terjadi pada saat kita berkomunikasi dengan teman-teman tuli itu ada. Jadi mohon maaf ketika teman-teman bertemu dengan teman-teman tuli, kalau bisa berekspresilah dengan ceria, karena mereka pengetahuan tentang mental, sifat itu mereka hanya bisa mendapatkan dari bagaimana dia melihat. Jadi dia itu ketika kita mungkin capek, maksudnya kita ini capek, mereka anggap mungkin kita marah, padahal kita ini capek gitu. Biasa mereka mudah tersinggung gitu. Biasa masalahnya mereka mudah tersinggung dan agak kita butuh waktu untuk berkomunikasi lagi untuk bisa meredahkan kembali, membangun komunikasi yang baik dengannya. Karena pengalaman kebetulan juga saya punya teman perkuliahan yaitu tuli, dan dia juga punya teman tuli yang ada setingkat dari saya. Dia itu biasa berkelahi dan kita heran bahwa kenapa ini berkelahi, padahal ternyata mereka kadang saling tersinggung dari bahasa isyarat mereka sendiri seperti itu. Jadi kalau ketika kita lihat teman-teman tuli yang mereka saling ketersinggungan, itu hal yang biasa karena memang itu sering terjadi. Jadi tidak semua juga teman-teman tuli itu bisa kita ajak berkomunikasi dengan semaunya kita. Jadi kita harus juga paham dengan adab-adabnya dengan mereka. Kita juga harus memahami mereka. Oke. Nah, kira-kira Kak Sugira itu punya harapan nggak untuk para orang tua yang punya anak yang berkebutuhan khusus, terutama anak tuli? Harapan saya sebagai guru saat ini di sekolah luar biasa, untuk teman-teman yang memiliki keluarga atau yang memiliki tetangga atau siapapun yang ada di lingkungan kalian, kalau bisa yang mungkin belum mendapatkan pendidikan atau belum bersekolah, saya harap teman-teman bisa mengajak untuk bersekolah di sekolah luar biasa, supaya teman-teman juga bisa belajar dan mendapatkan lingkungannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, mau itu tuli ataupun kebutuhan khusus lainnya, mari kita ajak mereka untuk menjalani pendidikannya sesuai dengan kebutuhannya juga. Jangan dibiarkan mereka terlantar begitu saja. Kalau misalnya kita lihat dan kita kenal orang tuanya, ajak mereka masuk ke sekolah. Karena setelah jenjang sekolah sampai SMA, anak berkebutuhan khusus ini juga punya ruang untuk bisa berkuliah dan bekerja. Kalau di perkuliahan, di pendidikan luar biasa ini, saya punya teman yang tuli, yang dianggap tunarungu. Kemudian ada juga yang tunanetra, yang matanya kurang penglihatan, dan ada juga yang tidak melihat. Ada juga yang tunadaksa. Tunadaksa itu yang memiliki fungsi otot tidak berfungsian fungsi otot. Misalnya mungkin kayak lumpuh atau mungkin ada alat gerak tubuh yang tidak berfungsi, itu yang dikatakan anak tunadaksa. Jadi teman-teman anak berkebutuhan khusus itu punya hak juga untuk mendapatkan pendidikan dan punya hak juga untuk bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Kalau saat ini yang saya lihat teman-teman, mungkin teman-teman bisa saya sebut salah satu tempat makan di Makassar itu ada yang namanya mungkin brand Burger King. Di situ ada teman-teman tuli yang bekerja, khusus teman-teman tuli. Kemudian teman-teman tuli juga di Makassar ada komunitas. Kemudian dia membangun satu kafe itu di situ yang mengembangkan kafe itu adalah teman-teman tuli. Jadi untuk teman-teman anak berkebutuhan khusus tidak stuck pada di situ tak saja di rumahnya. Jadi saya harap teman-teman yang mungkin punya kenalan di lingkungannya atau keluarga
bisalah diajak untuk bisa mengembangkan kemampuan, karena setiap orang pasti memiliki kemampuan dan kelemahan. Nah, di SLB ini kita bisa harapannya bisa memaksimalkan kemampuan apa yang ada pada diri anak tersebut. Oke, sebagai penutupnya mungkin kita bisa belajar tentang huruf-huruf abjad dalam bahasa isyarat dan juga beberapa kata dalam bahasa isyarat. Oke. Kita bahasa isyarat. Sebelumnya kita pakai bahasa isyarat abjad. Jadi ada dua, bisindo dan sidi. Teman-teman pun satu. Ya. Oke. Teman masuk di sini saja. Sekarang kita isyarat. Ini artinya isyarat. Isyarat, ya. Isyarat. Sekarang kita bisindo. Bisindo. Ini bisindo. Oke. Sama-sama belajar isyarat abjad. Abjad. Bagaimana kalau abjad? Abjad. Sekarang huruf A. Oke. Ini B. B. Oke. C. D. D. E. F. G. G. H. H. I. I. Oke. J. J. L. J. K. Oke. K. Oke. K. Ini di atas. Bisa ini. Yang penting ini bentuknya K. K. L. L. Oke. M. M. Oke. N. N dua kakinya. N. O. P. P. Q. 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 R. R. S. S. T. U. V. W. X.
B. B. Menghadap ke depan. Ini harus jelas kita lihatkan karena mereka kan berkomunikasi menggunakan mata. Jadi kita juga harus isyaratnya itu gerakannya jelas. D. C. Oke, D. Oke. Ini E. Oke. E, F, 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 G, G, ini G, H, oh ini G, ini G, ini H, I, J, K, K, L, M, 3 kaki M, ya, M, N 2 kakinya N, kemudian O, P, T, ya, T, T, ya, kemudian Q, ini harus menghadap ke depan, Q, ya, Q, kemudian R, S, T, U, V, W, X, ya, Y, Z. Oke, terima kasih. Oh, ini terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu tadi isyarat dari abjad bisindo dan abjad sidi. Mungkin teman-teman sudah bisa merasakan perbedaan dari abjad bisindo dengan isyarat abjad sidi. Kalau sidi dia menggunakan satu tangan, kalau bisindo dia menggunakan 2 tangan. Dan proses penggambaran gerak tubuhnya itu kalau bisindo kita bisa lebih paham karena lebih mudah paham karena dia mengikuti pola bentuk huruf, ya. Kalau sidi dia ada sistem isyaratnya tersendiri yang dibuat itu. Dan ini kan yang membuat adalah teman tuli. Kalau ini yang membuat adalah orang mendengar. Seperti itu perbedaannya juga. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang abjad, kita belajar isyarat memperkenalkan diri. Perkenalan diri saya menggunakan bahasa bisindo, kamu sih. Perbedaan antara bahasa isyarat bisindo pada saat perkenalan itu ada di kata imbuhan. Perkenalan. Kalau di bisindo dia cuma gimana kalau bisindo? Perkenalkan. Ini perkenalkan. Ini kenal. Ya. Saya. Nama. Ini nama saya. Ini kalau bisindo. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya. Kalau di
dia pakai per. Ini CD huruf P. P, perkenalkan, perkenalkan, perkenalkan. Bagaimana? Perkenalkan nama saya. Jadi ada perbedaan dari isyarat misindo dengan isyarat CD. Itu salah satu tadi perbedaan juga. Nah, sekarang karena di lingkungan kita teman-teman lebih banyak menggunakan isyarat misindo, jadi di sini kita akan lebih belajar tentang isyarat misindo. Sekarang kita belajar tentang kata tanya. Kata tanya. Sekarang apa? Siapa? Kemudian di mana? Kemudian kapan? Berapa? Ini kapan? Berapa? Ini kapan? Ini berapa? Oke. Bagaimana? Bagaimana? Kemudian apa kabar? Ini lagi. Apa kabar? Baik. Kalau tidak baik? Tidak baik. Jadi ekspresi juga harus mendukung. Ini ekspresi harus mendukung. Kalau tidak baik. Ya. Sekarang kita selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dia berdasar pada matahari. Pagi. Oke. Pagi, siang, sore, tenggelam matahari, malam. Malam. Gelap. Pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi. Selamat siang. Sore. Ini matahari turun. Pagi, siang, sore, malam. Sekarang sudah tadi semua. Kalau siapa nama kamu? Siapa nama siapa nama kamu? Mungkin itu tadi beberapa bahasa isyarat yang mungkin teman-teman sudah lumayan paham. Dia mau
kita tes. Jadi saya bertanya, mungkin bisa diperhatikan, siapa nama Abu? Kalau untuk nama saya bagaimana Kak? Untuk bahasa isyarat. Nama saya, Sebut dengan N N N N N U L H H. Oh, Oh, yang penting polanya sama. oke. H Nurha. ya. Nurha. Apa isyaratnya? Nama isyaratnya? Oh, benar. Ini cantik. Kalau ini bicara. Kalau ini muka cantik. Ya, cantik. Ini bicara. Lebih ke mulut. Bicara. Ganteng. Kalau ganteng mana? Oh, ini G. Ganteng. Ini ganteng. Ini C, cantik. Kalau ini G, ganteng. Jadi dia fleksibel. Kadang menggunakan CD, kadang juga menggunakan Bisindo. Kan ini tadi ini kata huruf G dari CD. Ganteng. Kalau ini C, cantik. Bicara C, bicara. Kan ada, kalau kita yang awam biasa bicara, tapi dia juga paham. Jadi makanya itu dia dikatakan bahasa Bisindo, bahasa isyarat Bisindo, yang dimana istilah-istilah itu bisa muncul sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya kita untuk bisa berbicara, berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Mereka juga berusaha untuk memahami seperti itu. Jadi untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli itu tidak susah juga. Yang penting kita bisa mau bersabar untuk apa lagi namanya, menyesuaikan diri dulu dengan teman tuli kita ini. Bagaimana dia bisa memahami gerak tubuh kita dalam berbahasa isyarat. Jadi saya juga dalam berbahasa isyarat dengan teman-teman tuli itu tidak semua sama, tergantung bagaimana dia pahamnya dengan bagaimana dia memahami gerak tubuh saya dengan ekspresi saya. Dengan ekspresi, dengan gerak tubuh, kita sudah punya modal untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Jadi untuk teman-teman yang mendengar itu bisa tidak perlu lagi ragu untuk tidak bisa berkomunikasi dengan teman tuli, karena mereka juga berusaha untuk memahamkan dirinya, untuk memahami apa yang kita katakan melalui gerakan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak berkomunikasi dengan mereka. Selain dengan bahasa isyarat yang kita lakukan dari gerak tubuh atau ekspresi kita juga sekarang bisa menggunakan yang namanya gambar. Bantuan dengan gambar memperlihatkan mereka, gambar demi gambar kita rangkai menjadi satu kalimat. Jadi mereka tidak mesti menggunakan kata-kata kata-kata tambahan. Mungkin cukup dengan kata-kata dasar, mereka sudah paham. Pergi rumah, pulang rumah. Kalau kita kan biasa mau pulang ke rumah, mau ke sana ke sini, kita banyak kata-katanya toh, kata-kata tambahan. Kalau mereka dengan kata dasar, dia sudah bisa memahami. Seperti itu. Mungkin cukup. Oke. Mungkin teman-teman forum mau mencoba yang forum anak saudara pangkep sekali saudara tetap saudara. Oh iya, bisa. Forum anak saudara pangkep. Sekali saudara tetap saudara. Hare, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ini tepuk tangan. Oke.
Forum Anak Saudara Pantau. Oke. Baik, sepertinya ini akhir dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber. Semoga Sobat Kece mendapatkan ilmu baru dan juga informasi baru mengenai bahasa isyarat. Saya, Nur Solihah Hamid, selaku moderator pada podcast kali ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.